Sebelum memulai beternak lebah, pahami dulu lebah itu dan klasifikasikan dulu lebah apa yang mau digunakan, lebah yang bersengat atau lebah yang tidak bersengat. Kemudian cek lingkungan sekitar. Jadi tidak bisa kita hanya asal mencontoh kesuksesan orang beternak lebah terus kita menerapkan langsung di kondisi yang belum kita pahami kemudian kita tiru dengan instan. Itu biasanya banyak menimbulkan kegagalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eureka Indrazat Nika. Saya owner dari Madu Pak Lebah. Alamat peternakan kita saat ini ada di Ciherang, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga. Jadi awal saya untuk beternak lebah ini, beberapa pekerjaan saya dulu memang saya sempat di dunia perlebahan juga. Kemudian awalnya juga dengan lebah itu takut, tapi setelah merasakan sengat lebah, kemudian saya merasakan hasil dari lebah, sehingga saya mulai mencintai mengenai lebah. Kemudian mulai berdikari sendiri itu tahun 2013. Jadi awal mulanya memang saat itu dunia perlebahan itu masih sepi sekali. Jadi masyarakat khususnya di Jabodetabek ini itu untuk konsumsi madu khususnya itu masih sedikit sekali. Sehingga untuk mengawalinya kita dari direct selling, door to door, kemudian memang sangat susah saat itu karena banyak sekali, apalagi masyarakat Indonesia itu dengan madu itu sangat sensitif sekali. Jadi banyak sekali pertanyaan kritis mengenai madu asli, madu palsu. Tetapi kita yakinkan bahwa madu Pak Lebah ini murni, kemudian kita juga dari hasil pemanenan dari peternakan sendiri. Dan masyarakat itu sudah merasakan khasiatnya, sehingga alhamdulillah sekarang madu Pak Lebah penjualan sudah dari Sabang sampai Merauke kita distribusikan semuanya. Madu asli dan madu palsu itu adalah pertanyaan klasik yang biasanya konsumen itu tanyakan. Pertama, madu asli itu pasti memiliki aroma. Aroma madu itu pasti wangi, ada yang kuat, ada yang tipis. Kemudian madu itu pasti bergas sebelum diturunkan dari airnya. Kemudian beberapa madu itu juga pasti setelah dipanen itu biasanya busanya tinggi dia. Busa yang di permukaan madu itu tinggi. Terus madu itu asli dan tidaknya, madu itu untuk orang yang sakit batuk, sakit pilek, itu biasanya ketika kita minum reaksinya sangat cepat sekali bagi penderita batuk, pilek, dan lain-lain. Itu madu yang asli. Kalau madu palsu itu biasanya nggak ada aromanya dia. Jadi madu palsu itu biasanya ketika dibuka, dia aromanya itu tidak ada sama sekali. Terus kemudian untuk di badan atau di tenggorokan itu biasanya dia agak serik sekali. Tapi kalau madu yang asli dia tidak di tenggorokan. Seperti itu. Karena banyak sekali pemalsuan madu saat ini yang dilakukan dengan berbagai cara, berbagai trik dan lain-lain. Beternak lebah itu kalau dikatakan susah tidak susah, tapi dikatakan gampang ya tidak bisa gampang. Karena beternak lebah itu saat ini nih membutuhkan teknik. Beternak lebah ini tidak hanya nekat aja, tetapi kita harus ada ilmunya di situ. Nah, ilmu yang kita geluti, ilmu yang sebelum kita menggeluti lebah, kita harus pahami dulu lebah itu maunya bagaimana, pakan apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa nanti menjalankan peternakan lebah itu dengan baik. Karena lebah ini juga perlu perawatan, kesabaran, dan ketekatan kuat kita berhasil untuk sukses dalam dunia perlebahan. Ternak lebah itu adalah peternakan yang harus berkesinambungan dengan lingkungan sekitar. Penting sekali kita pahami bahwa beternak lebah itu tidak asal kita mendapatkan lebah, membeli lebah dan langsung kita biarkan aja dia menghasilkan madu, tidak bisa. Karena peternakan lebah itu kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh lebah. Sehingga saran saya kalau Anda ingin beternak lebah, kita harus memahami dulu apa yang diinginkan oleh lebah dan apa makanan yang dibutuhkan oleh lebah. Peternakan kita di sini ada lebah Apis mellifera seperti di belakang saya. Terus kemudian kita di sini ada lebah Trigona laevisep. Kemudian di sini kita ada lebah Apis cerana. Kemudian Trigona itama. Kita ada yang lebah yang menyengat dan ada lebah yang tidak bersengat. Sistemnya untuk Apis mellifera seperti di belakang saya ini sistemnya kita berpindah. Jadi kita harus mengikuti alur bunga dalam 1 tahun. Musim bunga untuk di Indonesia ini, di Jawa ini khususnya yang kita jelajahi di sini, yang kita gunakan itu dalam 1 tahun 12 bulan itu menghasilkan madu 6 bulan kosong. Saat musim penghujan maka madu tidak ada, produk lebah tidak ada. Paling kita hanya
untuk pembibitan aja. Tapi kalau ketika musim panas maka madu akan banyak sekali. Jadi mengikuti alur bunga. Tapi kalau untuk lebah trigona kita bisa stay di satu tempat bisa, asalkan semua kecukupan dari pakan lebah itu kita lengkapi, maka insya Allah kita akan bisa menghasilkan madu di situ. Tips perawatan lebah untuk lebah Apis mellifera. Lebah Apis mellifera ini perawatannya dalam 1 minggu, pengontrolan minimal kita 3 kali. 2 kali kita kontrol, 2 kali untuk kita cek kondisi pakan dia, kemudian 1 kali kita untuk bersihkan hama. Jadi dalam 1 minggu minimal kita 3-4 kali kita harus kontrol, karena lebah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi harus dirawat, kita cek vitaminnya, kita cek kondisi lebahnya apakah ada hama atau tidak. Untuk hama lebah, khususnya untuk Apis mellifera ini hamanya cukup banyak. Jadi Apis mellifera ini hamanya adalah semut, kemudian pestisida, kemudian katak, kemudian serangga-serangga yang bisa membuat lebah itu rusak. Untuk mengatasinya kita bisa menggunakan obat-obatan, kita bisa menggunakan vitamin, atau salah satunya kita bisa menggunakan, kalau ketika keracunan bisa menggunakan air kelapa atau bahan-bahan alami lainnya. Untuk pembibitan kita biasanya kita mulai saat musim penghujan, kita perawatan di situ, kita tempatkan lebah di lahan jagung. Untuk di Madu Pak Lebah ini kita fokus di lahan jagung. Jadi kita pasti mencari lahan jagung, pertanian yang cocok untuk lebah bertahan hidup ketika musim penghujan. Ketika musim panas, maka lebah itu akan kita bawa ke lokasi yang banyak madunya, seperti halnya kapuk randu, kemudian rambutan, karet, kelengkeng, sonokeling, dan lain-lain. Untuk pemanenan madu, untuk trigona sendiri 1 bulan, dengan catatan kondisi pakannya cukup. Ketika kondisi pakannya tidak cukup, maka jangan dipaksakan untuk dipanen. Kemudian untuk Apis mellifera, kita bisa panen itu minimal itu 10 hari sekali. Bisa lebih tergantung dari pakan yang tersedia saat itu. Panennya rata-rata di sini untuk per 10 hari itu kita bisa kurang lebih 50 kilo untuk di sini. Untuk lokasi yang lain seperti halnya di saat ini kita ada di Cikampek, untuk panen madu rambutan kita kurang lebih ada 150-an. Itu kita bisa panen seluruhnya kurang lebih dalam per 10 hari itu 80 kilo sampai 100 kilo. Prosesnya ketika panen kita turunkan kadar airnya, kemudian baru kita botolkan. Untuk diversifikasi produk yang lain paling untuk minuman, kemudian untuk produk propolis kita cetak langsung, kita ekstrak langsung. Untuk royal jelly kita juga langsung kita produksi di sini, kemudian langsung kita jual. Terus untuk olahan-olahan yang lain itu madu itu bisa dipakai untuk sabun, kemudian untuk permen dan lain-lain. Kita pemasaran kita ada via online, kita ada di beberapa market online, kemudian kita ada direct selling, kita masuk bahan baku untuk pabrik. Kita sendiri ada di toko di Mall Botani Square untuk di Kota Bogor, di Transmart, kemudian di beberapa tempat yang lain. Tips untuk bagi pemula beternak lebah, sebelum memulai beternak lebah, pahami dulu lebah itu dan klasifikasikan dulu lebah apa yang mau digunakan, lebah yang bersengat atau lebah yang tidak bersengat. Kemudian cek lingkungan sekitar, lingkungan yang pas untuk memulai usaha lebah ini. Lebah apa yang mau jenis apa trigona, apakah apis, itu harus dicek dulu. Jadi tidak bisa kita hanya asal mencontoh kesuksesan orang beternak lebah terus kita menerapkan langsung di kondisi yang belum kita pahami kemudian kita tiru dengan instan. Itu biasanya banyak menimbulkan kegagalan. Jadi pahami dulu ilmunya, pahami dulu kemauan lebah, kemudian kita pahami dulu apa yang dibutuhkan oleh lebah. Semua usaha itu pasti ada prosesnya. Proses itu membutuhkan kesabaran, kekuatan, keyakinan kita untuk berhasil. Jadi apapun yang terjadi pada yang kita usahakan, yang penting kita mulai dulu saja. Karena memulai itu niat awal kita untuk sukses. Jadi saya sarankan semua, kami sarankan bahwa ketika kita memulai usaha harus fokus, tulus, serius. Dan ketika gagal kita jangan patah semangat. Karena kegagalan itu pasti ada di dalam proses. Kegagalan itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Dicibir orang, kegagalan, kerugian itu hal yang wajar. Karena dari proses itu semua kita secara tidak langsung kita akan memahami apa artinya bisnis, apa artinya kita memulai usaha, sehingga kita akan tahu mana yang harus kita benahi untuk mencapai keberhasilan itu. Yang penting ketika mengalami kegagalan jangan patah semangat. Kita harus terus fokus pada apa yang kita yakini kita akan berhasil. Untuk pencinta madu bisa, kalau berminat untuk madu Pak Lebah bisa menghubungi di nomor 0812 8481 4898 atau di IG kami di Madu Pak Lebah
@madu_pak_lebah atau di web kami langsung di madupaklebah.com, www.madupaklebah.com, atau di Facebook kami di Madu Pak Lebah bisa. Untuk berkunjung untuk di sekitar Bogor, toko kami ada di Mall Botani Square di lantai LG. Kemudian untuk di Modern Market ada di Transmart, kemudian ada di Kuntum, daerah Tajur bisa ada di sekitar Kuntum, dan Kens, restoran Kens juga ada. Atau bisa langsung ke gudang kami, kita buka terus dari Senin sampai Sabtu. Minggu kita biasanya kita jualan ini direct selling, kita biasanya jual Car Free Day, kita juga jualan. Madu Pak Lebah juga kita jual di Taman Helang, tepatnya di Taman Helang, nanti pasti akan ketemu kantor kita di situ. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.